Hai, selamat datang kembali di channel Vodcom. Seperti biasa, kami akan membacakan kembali sebuah cerita horor yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Cerita horor kali ini merupakan bagian kedua dari cerita horor sebelumnya yang berjudul Setelah Anakku Meninggal dari thread Wahyu Arianten. Kami sarankan agar kamu bisa mendengarkan semua bagian dari cerita ini sampai dengan bagian ke-9 karena ceritanya cukup menarik serta agar kalian tahu alur ceritanya. Jika kalian ingin membaca cerita ini secara langsung, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Sebelum kita mulai ceritanya, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tahu kelanjutan dari cerita ini serta video terbaru lainnya dari Vodcom. Dan kami sarankan juga agar kamu menggunakan headset untuk mendengarkan cerita ini agar kalian bisa mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Bunga Tinah masih dalam ketakutan malam itu. Ia khawatir dengan Suraji di dalam sana, ditemani pocong hitam itu. "Ji, ada pocong di sebelahmu, Ji. Bisa-bisanya kamu gak bangun," gumam Bunga Tinah dalam hati. Suara panggilan terhadapnya masih ia dengar dari balik selimutnya. Matanya yang susah untuk diajaknya tidur semakin membuatnya hanyut dalam ketakutan malam itu. Malam itu, mata Bunga Tinah masih terjaga hingga azan subuh berkumandang. Walau di antara rasa takutnya yang masih berkecamuk, Bunga Tinah memberanikan diri keluar kamar untuk beribadah sholat subuh. Malam itu adalah malam pertama pocong hitam mulai muncul di lingkungan desa Gelagah, tepatnya di rumah Bunga Tinah. Besoknya, saat jam sudah menunjukkan hampir jam 10 pagi, Suraji belum melihat kakak perempuannya di luar rumah. Awalnya Suraji berpikir jika kakaknya Ngatina sedang keluar rumah, karena menurutnya tidak mungkin jika dia masih tidur jam segini. Tapi hingga azan zuhur datang, ia belum mendapati kakaknya Bunga Tinah di rumah. Menyadari akan hal itu, Suraji berinisiatif mengetuk pintu kamarnya. Ia yakin jika kakaknya Bunga Tinah masih berada di dalam, karena sangat jarang kakaknya pergi keluar rumah selama ini dan tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Mbak, panggil Suraji. Tidak biasanya ia belum bangun jam segini, gumam Suraji. Suraji hanya khawatir jika sesuatu terjadi pada kakak perempuannya yang baru ditinggal anak semata wayangnya di dalam kamarnya. Hingga berkali-kali Suraji memanggil dan mengetuk pintu kamarnya. Kakak perempuannya baru menyautnya dari dalam. "Iya, Ji," ucap Bunga Tinah dari dalam kamarnya. "Kamu gak apa-apa kan, Mbak?" tanya Suraji dari balik pintu. Belum sempat sebuah jawaban terdengar di telinga Suraji. Tiba-tiba pintu kamar Bunga Tinah terbuka secara pelan-pelan. Bunga Tinah mengintip dari dalam. Ia takut kejadian semalam terulang kembali. "Kenapa sih, Mbak?" tanya Suraji dengan heran melihat kakak perempuannya bertingkah agak aneh. "Ji," jawab Bunga Tinah. "Gak apa-apa, Ji," jawab Bunga Tinah. "Gak apa-apa gimana, Mbak? Kamu ngintip-ngintip begitu. Itu mau lihat apa?" ujar Suraji. "Kamu tadi malam kenapa, Ji? Kok berisik di dalam kamar?" tanya Bunga Tinah pada adiknya. "Hah? Aku gak ngapa-ngapain kok, Mbak. Aku cuma tidur, cuman keenakan jadi gak bangun sampai subuh." "Emang kamu dengar apa, Mbak?" tambahnya. "Berarti aku salah dengar, Ji. Mungkin karena sudah ngantuk, jadi pikiran Mbak gak fokus," tutur Bunga Tinah. Ternyata malam itu Suraji tidak tahu soal kejadian saat ia tertidur.
mengenai sesosok pocong hitam di sebelahnya. Sudah 12 hari setelah kematian Guntoro, Suraji masih menemani kakaknya Bungatina. Ia masih belum pulang karena menurutnya kakak perempuannya masih belum siap jika ditinggal di rumah sendirian. "Kamu apa nggak ingin pulang, Ji? Kasihan anak dan istrimu," tanya Bungatina pada adiknya sambil membawakan segelas kopi di pelataran rumah. "Gak apa-apa mbak, kemarin kan istriku juga dari sini. Dia juga memintaku untuk di sini dulu menemanimu," ucap Suraji. Suraji memang yang paling mengerti keadaan kakak perempuannya saat itu. Ia merasa kasihan terhadap kakaknya yang harus tinggal sendiri dalam waktu dekat. "Sudah, ayo mbak, sholat dulu, aku mau ke musola," ucap Suraji mencukupi percakapannya saat itu karena azan maghrib yang sudah selesai berkumandang. Selepas berjamaah sholat maghrib, beberapa warga berjalan beriringan sambil membicarakan suatu kejadian yang menyita perhatian Suraji. "Pak, apa sudah dengar jika semalam anak-anak yang lagi nongkrong di pos kamling ada yang lihat pocong loh pak?" ujar Bu Rohmah pada orang-orang yang berjalan bersamanya. "Apa iya? Jangan sembarangan kalau bicara," jawab Batayo di belakang. Suraji yang berjalan di belakang tak jauh di antara mereka pun tak sengaja mendengar percakapan itu. Ia lalu mempercepat sedikit langkahnya. "Pocong, yang benar saja bu. Pos kamling kan dekat rumah Mbak Ngatina. Tapi aku tidak dengar ada suara anak berlari," taut Suraji menimpanya. Karena menurutnya seharusnya ia mendengar jika ada keributan di luar rumah. Selain karena rumah kakaknya berada tidak jauh dari pos kamling, dari kamar Guntoro, tempatnya ia tidur pun selalu terdengar jelas jika mendengarkan suara dari luar, karena kamarnya yang berada di depan. "Iya pak, si Ali yang cerita, dia dan teman-temannya dijumpai pocong warna hitam di pos kamling," ucap Bu Rohmah. Beberapa warga tidak percaya dengan perkataannya, tapi juga ada warga yang mempercayainya. Begitupun Suraji. Walau ragu, ia sedikit kepikiran dengan perkataan Bu Rohmah karena berita ini muncul tidak lama setelah kematian Guntoro. Semoga saja tidak," ucap Suraji menepis segala pikiran buruknya. Setibanya di rumah, Suraji langsung ke arah dapur, melahap makanan yang disiapkan kakaknya. Malamnya, setelah Isya dan setelah segala urusannya beres, Suraji langsung merebahkan badannya di kasur yang berada di kamar Guntoro. Meski selama ini ia tidur di bekas kamar orang yang sudah meninggal, tidak terbesit sedikit pun rasa takut pada dirinya. Tepatnya belum takut, karena ia belum menemukan kejadian-kejadian mencekam di kamar Guntoro. Lampu pijar kuning yang tak begitu terang menemaninya hampir setiap malam di kamar Guntoro. Kamar Guntoro yang berada di depan terdapat satu jendela yang langsung menghadap keluar rumah. Dari jendela itu, Suraji mampu mendengarkan suara-suara yang berada di luar, sehingga jika kemarin malam ada anak-anak berlarian karena melihat pocong, seharusnya ia bisa menyadarinya. Malam itu terlihat sepi saat Suraji melihat keadaan dari jendela kamar. Hanya gonggongan suara anjing milik salah satu warga yang terdengar di telinganya. Tak lama setelah itu, Suraji tertidur dengan sendirinya. Hingga entah jam berapa, tiba-tiba Suraji terbangun dari tidurnya karena ada suara berisik dari dapur yang berada di belakang rumah. Perabot-perabot yang terbuat dari aluminium seperti sendok, piring, dan panci terdengar berjatuhan di atas tanah. "Mbak," panggilnya dari dalam kamar dengan suara agak keras. Ia mengira jika kakak perempuannya yang ada di dapur. Tapi beberapa kali panggilan Suraji tidak mendapat jawaban.
Paling tikus, ucap Suraji dalam hati sambil kembali memejamkan matanya lagi. Tapi belum sempat kesadarannya hilang, tiba-tiba sebuah suara mengagetkannya lagi. Suara hantaman keras membangunkannya lagi. Suraji akhirnya terbangun, menajamkan pendengarannya lagi, mencari asal suara hantaman keras itu. Dan benar, tiba-tiba suara hantaman itu muncul lagi dan terdengar berkali-kali. Hal itu membuat Suraji bangun dari kasur, mencari sumber suara yang rupanya berasal dari atap rumah. Dengan kesadaran dan matanya yang belum terbuka sempurna, Suraji memperhatikan atap kamar Guntoro sambil menerka-nerka benda apa yang jatuh di atap rumah. Lagi-lagi suara itu muncul lagi dan berkali-kali. Kali ini suaranya terdengar berkali-kali dengan jarak waktu yang sama. Awalnya Suraji mengira ada orang iseng yang melempari rumah. Tidak, ini tidak mungkin orang iseng yang melempar rumah. Apa maling ya? Tanyanya dalam hati. Suaranya seperti sedang ada seseorang yang sedang merayap di atas rumah kakaknya. Namun anehnya, kakak perempuannya, Bunga Tina, tidak membangunkannya. Apa dia tidak menyadarinya dengan suara sekeras ini? Sepertinya tidak mungkin jika dia tidak mendengarnya, gumam Suraji. Akhirnya, Suraji memutuskan keluar kamar, memanggil kakaknya dari luar. "Mbak, Mbak," panggilnya, tapi tidak ada jawaban dari kamarnya. "Mbak, Mbak," panggil Suraji lagi sambil meninggikan suaranya. Sebuah sautan akhirnya terdengar dari dalam kamar. Tak lama dari situ, kakak perempuannya keluar dari kamar. "Ini jam berapa, Ji? Kok kamu membangunkanku?" tanya Bunga Tina sambil mengucek matanya yang baru sadar. "Apa kamu gak sadar, Mbak?" tanya Suraji. "Apa?" jawab Bunga Tina. "Lah, itu, dengar gak sih, Mbak?" ucap Suraji sambil menunjuk atap rumah. "Suara apa itu?" tanya Bunga Tina. "Aku sendiri gak tahu, Mbak. Dari tadi suara itu sudah di situ," ujar Suraji. Setelahnya, Bunga Tina meminta Suraji agar segera keluar rumah, melihat apa yang ada di atap rumah yang membuat mereka berdua khawatir. Suraji menurut saja. Ia membuka pintu lalu melihat ke atas rumah, tempat di mana suara itu berasal. Namun anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Suraji melihat ke semua penjuru rumah. Tiba-tiba, sesosok makhluk keluar dari balik atap yang berbentuk segitiga. Sosok berwarna hitam legam dengan kuncup di atas kepalanya muncul di depan matanya. Ia melompat-lompat di atas rumah. Awalnya Suraji ragu dengan apa yang ia lihat, tapi matanya tak salah. "Gimana, Ji? Ada apa? Kok kamu cuma melamun sambil melotot seperti itu?" ucap Bunga Tina. Ia tiba-tiba keluar menyusul adiknya, Suraji. Melihat Suraji yang melotot ke atap rumah, sontak membuatnya langsung ikut melihat ke atas. "Astagfirullahaladzim, Ji!" teriak Bunga Tina sambil terkejut. Ia melihat sesosok pocong berwarna hitam dengan wajah yang juga hitam pekat sedang menatap ke arahnya dan Suraji. Pocong yang sebelumnya pernah ia temui sebelumnya. Tapi kali ini, Bunga Tina mampu melihat wajah makhluk yang dibuntal kain hitam itu. Wajahnya gosong dengan darah dan nanah yang putih mengalir di wajahnya. Walau demikian, Bunga Tina merasa aneh dengan sosok pocong itu. Rasa penasarannya seimbang dengan rasa takutnya. "Mbak, masuk!" Suraji ketakutan. Ia berlari ke dalam rumah. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Bunga Tina beristighfar beberapa saat dan memanjatkan beberapa bait doa. Kemudian ia memberanikan diri lagi menatap ke arah pocong hitam di atas rumahnya itu. Guntoro.
Bunga Tina berkali-kali mengucapkan nama anaknya yang belum lama meninggal. Rupanya, pocong hitam yang dilihatnya menyerupai anaknya, yaitu Guntoro. Pocong yang menyerupai wajah anaknya itu terus-menerus melompat-lompat di atas rumahnya. Bunga Tina pun demikian. Ia masih menyebut-nyebut nama anaknya, Guntoro. Aneh memang. Tapi Bunga Tina benar-benar melihatnya. Pocong dengan wajah yang menyerupai wajah anaknya, Guntoro. Tiba-tiba, Suraji keluar rumah lagi, menarik paksa Bunga Tina yang masih melamun saat melihat pocong hitam di atas rumahnya. "Kamu ngapain, Mbak? Jangan gila. Wajahnya mirip Guntoro, Ji," ucap Bunga Tina. Dek. Seketika, Suraji terkejut mendengar perkataan kakak perempuannya itu. "Kamu jangan gila, Mbak. Itu setan. Jangan mau ditipu, Mbak," gertak Suraji.